Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Zubairi SHIMH selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Rafifullah dan Faik Rafif. Di sini kami akan membacakan makalah tentang kalimat efektif. Baik, yang pertama adalah pengertian kalimat efektif. Kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Sedangkan menurut para ahli, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas dan enak dibaca. Arifin 1989. Kemudian kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembaca secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Suyanto TKK 2013. Lalu kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Sasangka 2016. Selanjutnya ada unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda nominal. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, tokoh, atau benda di dalam suatu kalimat. Yang ketiga ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang keempat ada pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Kemudian yang terakhir ada keterangan. Keterangan atau adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat lainnya. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri dari kalimat efektif adalah sebagai berikut. A. Minimal terdiri atas unsur subjek dan predikat. B. Tidak boleh hanya terdiri atas klausa bawahan. Contohnya, ketika hujan deras sambil bernyanyi karena tidak suka. Kemudian C. Subjek tidak boleh didahului kata depan. Contoh, kepada hadirin harap tenang. Bagi para siswa harap menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Kedua kalimat tersebut tidak efektif karena subjek menggunakan kata depan. D. Hemat dalam pilihan kata. E. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. F. Menggunakan pilihan kata yang tepat. G. Menggunakan kesepadan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Dan yang terakhir H. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Kalimat dikatakan efektif bila mana memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, ketatabahasaan. Syarat ketatabahasaan merupakan faktor penting dan mendasar dalam kalimat efektif, di mana salah satu contoh ketidakefektifan kalimat karena tidak sesuai dengan aturan tata bahasa adalah adanya pemakaian kan yang salah. Sebagai contoh, dosen menugaskan kami membuat makalah. Ini kurang tepat. Perbaikan yang benar adalah dosen menugasi kami membuat makalah. Yang kedua, kesatuan gagasan atau kesepadanan.
Kesatuan gagasan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Contohnya yaitu, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Ini salah, karena ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat tentu saja membuat kalimat itu tidak efektif. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, dan sebagainya di depan kata subjek. Perbaikan yang tepat yaitu semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Yang ketiga yaitu kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Hal ini disebabkan karena setiap unsur dalam kalimat hendaknya tidak ada yang tidak bermanfaat. Namun kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Contohnya yaitu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Kalimat tersebut tidak hemat kata-kata. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Dan juga penghematan dalam membuat kalimat dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghilangkan pengulangan subjek atau penggunaan subjek ganda. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat atau hiponimi kata. Yang ketiga, menghindarkan sinonim dalam suatu kalimat. Yang keempat, tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Yang keempat, kepararelan atau kesejajaran. Yang dimaksud dengan kepararelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya kalau bentuk pertama menggunakan nomina, maka unsur lain juga menggunakan nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Sebagai contoh, apabila bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk-bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Begitu pula seharusnya untuk kata lain. Dalam contoh ada mencegah lebih baik daripada pengobatan. Ini salah. Perbaikan yang benar yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang kelima yaitu kecermatan atau ketepatan. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda atau ambigu, sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Contohnya itu, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat itu memiliki tafsiran ganda atau makna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tingginya. Maka kalimat tersebut tidak efektif. Yang keenam adalah kepaduan atau koherensi. Kepaduan dalam kalimat adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsurnya, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya yaitu, surat itu saya sudah terima kemarin. Ini salah. Perbaikan yang benar yaitu, surat itu sudah saya terima kemarin. Yang selanjutnya yaitu kelogisan.
Yang dimaksud dengan kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya yaitu, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini salah. Perbaikan yang benar yaitu, misal Bapak Rektor kami persilahkan. Pada kalimat itu tidak efektif karena pada tiap-tiap kalimatnya tidak mengandung unsur kelogisan. Pada kalimat itu, siapakah yang dipersilahkan? Apakah waktu dan tempat yang dipersilahkan? Maka itu perbaikan yang benar yaitu, misal Bapak Rektor kami persilahkan gitu. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penggunaan kalimat efektif. Yang pertama, tujuan. Tujuan penggunaan kalimat efektif ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari penulis kepada si pembaca agar tidak terjadinya kesalahan. Yang kedua, mempermudah pembaca atau pendengar dalam memahami makna yang disampaikan oleh si penulis atau si pembicara. Yang ketiga, susunan dalam tata kepenulisan bisa dibuat dengan rapi, tidak bertele-tele atau menggunakan bahasa yang berlebihan. Yang selanjutnya, manfaat dari penggunaan kalimat efektif dalam berbagai jenis kalimat. Yang pertama, kalimat formal. Pada susunan kalimat formal, biasanya menggunakan susunan kalimat efektif yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia baku atau resmi. Teks seperti ini biasanya terdapat pada susunan surat resmi atau surat yang diberikan kepada atasan di sebuah perusahaan atau lembaga. Yang kedua yaitu pada kalimat argumentasi. Argumentasi atau opini yang berasal dari buah pemikiran seseorang harus disusun secara efektif, karena tujuan utamanya adalah menyampaikan ide tersebut kepada banyak orang. Jika susunan kalimat argumentasi tidak dibuat efektif, maka opini tidak bisa diterima dengan baik karena tidak bisa memberikan pemahaman yang tepat. Yang ketiga yaitu pada kalimat penyampaian gagasan atau ide. Kalimat jenis ini hampir mirip dengan kalimat argumentasi. Hanya saja ide bukan sekedar sebuah opini, dan terkadang ide tersebut berupa wawasan, pengetahuan, atau informasi yang ingin disampaikan penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar. Yang keempat, kalimat pada teks pidato. Susunan teks pidato yang baik dan tepat ditulis menggunakan bahasa yang lebih informatif dan interaktif, serta disusun dengan menggunakan kalimat efektif agar para pendengar dapat menyimak dan memahami pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Yang kelima yaitu kalimat pada teks ilmiah. Ada berbagai macam teks ilmiah dalam dunia kepenulisan, seperti esai, jurnal, makalah, artikel, laporan penelitian, dan lain-lain. Teks tersebut pastinya harus ditulis dan disusun dengan rapi dan disusun menggunakan kalimat efektif. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi maupun materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.